qasar, perjalanan yang membolehkan kita untuk menjamak dan mengqasar salat. Tujuannya ngapain ke sana? Mau bermuamalah kepada orang yang menyebabkan kita berdosa. Itu udah gak boleh. Mau pergi ke selingkuhannya, juga gak boleh. Dari Jakarta ke Bandung pergi selingkuhan, saya mau jamaah Ustaz. Ngapain ke sana? Mau pergi ke ani-ani misalnya. Dari niatnya udah batil. Ente bukan orang yang dibolehkan sama Allah untuk menjamak dan mengkasar sholat. Gaya-gaya nih mau menjamak sholat, kasar sholat, kesono masih ya. Ini nggak boleh menjamak sholat. Tapi don't worry, orang-orang seperti ini biasanya nggak sholat. Jadi kasus ini jarang terjadi. Gak mungkin. Kalau tujuannya udah berantakan, kalau dia sholat keburu taubat dia nggak jadi. Udah nyiapin, udah beli kamar hotel misalnya, sholat wudhu, sholat di jamaah sini, di jamaah falah, taubat dia nggak jadi. Ya udah nggak jadi jamaah ya. Nauzubillah dari perjalanan masafah, perjalanan jauh itu kalau perjalanan mubah boleh dia menjamak sholatnya. Kalau perjalanan itu haram, nggak boleh dia mau jamak sholat. Ya nggak boleh. Saya mau dakwahin itu orang di karaoke di Bandung, ente ngebawa musik gaya-gayaan. Sini suruh ngaji apa ya. Yang kedua adalah sholat syiddatul khauf. Sholat khauf itu adalah sholat dalam peperangan. Bayangin, Rasulullah sama sahabatnya mempertaruhkan nyawanya. Bisa hidup, bisa aja pulang perang udah gak ada orangnya. Dalam keadaan tersebut masih para jamaah sahabat itu melaksanakan ibadah sholat jamaah. Nanti kita sampai pada namanya sholatul khauf itu ada caranya sendiri. Enggak semuanya orang sholat, enggak. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang di depan, ada yang belakang, itu caranya. Nah, dalam keadaan kayak gini enggak wajib menghadap kiblat. Kenapa? Ya boro-boro kita ada khilaf, kita yang ditikam dari jauh. Di mana kita ada kesempatan jejer rapi sholat. Kalau perlu kita menghadap musuh berarti. Begitu kira-kira. Kalau syiddatul khauf kita boleh untuk tidak menghadap kiblat. Termasuk kalau antum sering ke Kalimantan itu kan ada ya orang yang pakai, sekarang zaman sudah modern, speedboat. Dulu kita masih pakai perahu, pakai kelotok gitu. Kalau sedikit nanti ada buaya, ada ular. Ya udah kalau mau sholat aja udah. Kemana arahnya? Bismillah, kehaluan. Kalau klien susah sholatnya, nggak bisa sholat kita. Dalam keadaan seperti ini tidak wajib, bukan nggak boleh, tidak wajib menghadap kiblat. Diupayakan bisa menghadap kiblat. Wa minha ma ulhika biha kasalatin min ajaza an istiqbal. Ada juga orang yang udah sakit, nggak bisa bergerak, tapi dia wajib sholat masih nggak mesti menghadap kiblat. Kecuali masih ada anaknya yang bisa nolong untuk menghadapkan dia ke kiblat, dipersilahkan untuk menghadap kiblat. Nggak ada orang lagi sholat. Saya amalkan ini kepada keluarga almarhum ibu saya juga begitu. Walaupun beliau misalnya koma, udah nggak dengar, ketika masuk waktu sholat bisikin kuping, ya udah masuk waktu sholat, dia sholat gak sholat, tempatnya kita udah punya kewajiban untuk mengingatkan dia sholat. Kali-kali dia waktu dengar dan masih dia sholat, jangan sampai kita menimbulkan sholat, sampai kita marah sama Allah SWT. Ini bukan sesuatu yang harus kita biarkan di tengah keluarga kita. Kita biasanya ada yang gak tega, udah dia lagi sakit. Gak ada. Justru dia lagi sakit koma itu kita wajib mengingatkan sholat. Jangan punya utang kepada Allah, jangan punya utang sholat. Gak baik. Justru ini adalah critical moment, waktu yang paling kritik, yang paling menentukan. Waktu sholat kasih tahu. Ingatin. Bahkan kalau dia
Mukanya nggak bisa, badannya nggak bisa gerak, cuma mata doang. Itu udah dianggap sholat. Baik, nggak ada ceritanya orang nggak sholat. Masih hidup tuh wajib sholat. Wajib sholat. Kita punya keluarga, istri, orang tua sakit, waktu adzan masuk sholat. Nyetet. Bagaimana pun cara. Garikan atau orang yang kecebur. Nah, ini pernah juga dialami keluarga kami. Ada kejadian kapal feri Senopati dari Kalimantan berangkat ke Semarang kalau nggak salah. Itu tenggelam, hampir semua yang meninggal. Nah, saya punya sepupu 2 kali. Ini dia alhamdulillah megang apa bagian dari kapalnya, selamat terombang-ombang ambing seminggu atau 10 hari Pak. Terdampar di mana? Madura. Dan dia nazar, kalau nyampe selamat, dia mau ke Mekah. Nyampe selamat, nggak sampai setahun kita mau ke Mekah. Intinya apa? Nah, orang yang seperti itu wajib sholat juga. Sholat sebisa mungkin, nggak perlu kiblat orang yang seperti itu. Au marbutan binahwi khasyabatin, ya Allah. Atau kita lagi diikat di sebuah pohon. Balik malam-malam Pak Sugeng dikejar sama begal, dikeroyok 5 orang, tahu-tahu apa bangun-bangun di tambun, diikat. Masuk ke sholat subuh, sholat Pak Sugeng, sholat kan kemana tuh sholat. Kalau ketahuan nanti baru tebakan dendam. Nah, yang begal gitu-gituin, kasih semut yang merah, tahu. Aw masbukan fasalla hasba imkani wa yu'idu fi ghairi salatin syiddatul khauf wa nafil safar. Semuanya harus diulang kecuali yang pada saat musafir dan juga ketika sholat khauf. Yang kelima, masih ada waktu ya. Dukhul waktu, masuknya waktu. Anal khamis min syurut sihhatus shalah dukhul waqtiha in kana min dawatil waqti yaqin aw dhanna syar'an ijtihad. Harus yakin ya. Kalau di kampung di sini masih enak kita Pak. Kita kalau lagi dalam perjalanan di sebuah kampung, di situ nggak ada orang muslim, itu kita sholat itu susah. Masuknya sholat harus yakin, atau walaupun kita nggak yakin, tapi kita minimal sudah berijtihad. Minimal kita cari matahari, nggak ada jam, nggak ada orang nanya, lihat matahari. Semuanya ada dalam fikih itu, dengan matahari saja kita bisa mengetahui waktunya masuk sholat. Contoh yang simpel aja. Ini di kampung saya masih ada. Zaman dulu itu orang nggak punya jam, dia punya tunggul atau kayu di depan masjid. Bayangannya itu bisa menentukan masuk atau tidaknya sholat. Waktu zuhur, matahari dari timur ke barat. Masuknya waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari dari tengah. Dari timur ada di tengah, ini boleh sholat kita. Ketika masuk waktu zuhur tergelincir ya dari tengah ke kanan, maka bayangannya ada di kiri. Ketika ada bayangan sedikit, ini artinya sholat zuhur sudah. Itu pentingnya bayangan. Asal kalau kita katakan kayunya ini adalah 1 meter, maka ketika bayangannya 1 meter lebih 1 senti, maka sudah masuk waktu waktu asar. Nah, gampang hitungnya. Syukurnya kita sekarang sudah ada jam tangan, ada handphone, ada atribut. Tapi tradisi seperti ini masih dipertahankan di kampung kami biasanya. Tradisi yang sudah tua masih mempertahankan seperti ini. Maghrib seperti apa? Terbenamnya matahari. Walaupun masih ada syafaqul ahmar namanya. Jadi ketika terbenam ada nanti syafaqul ahmar, mega merah. Itu sudah masuk maghrib. Kapan sholat isya masuk? Ketika mega merahnya sudah hilang. Nah, kalau antum lagi sunset biasanya ada tuh itu maghrib. Kalau hilang berarti isya. Saya pernah dikasih
para guru-guru yang ngerti fikih, dia pernah menghitung ya jarak antara maghrib sama isya. Ini akan sangat useful sekali, sangat berguna waktu bagi perjalanan. Karena kita nggak dengar semua azan ya. Nah, minimal kalau antum mendengar azan maghrib, katakanlah maghribnya jam 6, maka masuknya waktu isya itu adalah 70 menit kemudian, which is jam 7:10. Biasanya gitu. Coba antum ingatkan di sini. Biasanya tidak akan pernah bisa jauh dan meleset dari situ. Kalau maghribnya jam 6:10 dan isya 7 biasanya. Monggo jangan ada sekarang. Sudah 5 kita bahas malam ini, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas 3 lagi karena waktunya mepet. Juga kita bahas malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan oleh Allah SWT dan ilmu kita malam ini diberikan oleh Allah SWT sehingga setidaknya membantu kita untuk lebih memaknai lagi sholat kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa saja tentang sholat atau yang lainnya, dipersilakan. Apabila kita sudah niat di mandi hadas besar itu, misalkan kita tuh apabila kita tidak wudhu, apabila kita tidak wudhu lagi tapi kita udah niat. Saya kasih contoh lebih ekstrim lagi. Bapak punya hadas besar, lagi nginep di puncak, tentunya sama istri sendiri. Bapak hadas, kemudian ya jadi malamnya Bapak hadas besar, punya hadas besar, tiba-tiba belum masuk subuh. Saya kasih gambaran, belum masuk subuh, kayaknya renang deh malam ini gitu kan. Kalau nyemplung niat nawaitul puasa, sekian second nawaitul puasa. Dingin, naik aja, naik. Udah, Bapak nggak perlu wudhu lagi, masuk sholat udah boleh. Sesimpel itu. Sebenarnya kalau mau sempurna, adab-adabnya digunakan, digosok, dibersihkan, tapi tidak perlu lagi wudhu sebenarnya. Cuma sunnah berwudhu. Ada situ sunnahnya berwudhu, maka menyempurnakan. Kalau kita sudah punya hadas besar yang kita sucikan, maka hadas kecil juga masuk ke dalamnya. Ya, jadi tidak perlu lagi untuk berwudhu kembali. Sudah cukup untuk. Dan Islam itu indah. Bayangin kalau kita nggak wajib mandi, kotor, jorok, mungkin dimasukin jin. Secara mungkin nanti secara ilmu mungkin dermatologinya nggak bagus, kulitnya nggak bagus. Karena Islam itu agama sempurna, universal, semuanya komplit. Bahkan untuk urusan manusiawi kita itu diatur sama Islam. Kita kadang-kala lalai saja, lalai. Kalau mau meniru Rasulullah, kapan menyentuh istri beliau itu sebelum subuh. Mandi malam tidur. Beliau itu kan 2 kali ya bangunnya ya. Beliau itu tengah malam bangun ibadah, bukan nonton bola. Ibadah. Itu tidur kan bangun lagi sebelum subuh. Nah itu baru beliau punya untuk biasanya menyentuh istrinya. Cuman kan beliau kan wangi. Ya pastikan wangi dulu baru kita nyentuh istri. Ataupun sebaliknya juga. Kalau mau afdolnya seperti itu. Ya. Subhanallah, kita sudah punya contoh teladan. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Mau hidup sehat, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Gak pernah menghadap beliau. Tengah malam bangun sampai doang. Habis tidur lagi, itu susahnya tuh. Kita mah kalau lempeng enak ya. Bangun jam 2
udah nggak tidur nyeplak gitu. Kalau beliau nggak tidur lagi, habis ibadah tidur lagi, bangun lagi sebelum subuh. Nah kita bablas biasanya kasih tahajud jam 3, aku kok gak dengar azan, kayaknya apa nih ya? Matahari. Jadinya subuh mix sama duha. Duha juga ikut. Jangan ya, jadi kita sebaiknya bisa menurut Rasulullah. Kalaupun tidak bisa, minimal mensiasatinya adalah bangunnya di ujung. Kalau nggak bisa bangun jam 1, bangunnya setengah 4. Jadi masih bisa tahajud dan nggak bablasan subuhnya. Banyak di kalangan kita yang baru ngerti tentang fadilahnya tahajud, kencang banget tahajudnya, setengah 4 tidur. Subuh itu wajib. 1000 kali tahajud gak bisa menyaingi pahalanya, fadilahnya subuh. Wajib itu gak bisa diganti oleh sunnah. Ya kan? Kita kadang-kadang kayak gitu, euforia, baru dengar tahajud, baru lewat videonya UAS, atau dengarkan di sini misalnya tahajud kencang banget, subuhnya lewat. Gimana doa yang mau dimakbulin? Wajib ditinggalin. Ya, iya. Harus kesempurnaan. Ya, mudah-mudahan kita didorong oleh Allah SWT, orang-orang yang ahli sujud. Kalau sholat wajib itu fardu kewajiban kita dan pasti Allah suka, tapi tahajud itu undangan khusus. Yang gak dapat undangan Allah gak bakalan. Secapek apapun kita, semalam apapun kita tidur, kalau sudah dapat undangan dari Allah SWT, dibangunkan sama mereka, kita bangun. Mumpung masih hidup di dunia ini, kalau bisa jangan pernah tinggal tahajud. Kalau kita umatnya sunnah, tapi kalau Rasulullah itu wajib. Beliau nggak pernah satu malam pun nggak pernah bangun tahajud, karena bagi beliau adalah wajib. Dan menurut cerita ulama-ulama kita, orang-orang wali Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak pernah mereka itu dinobatkan sebagai wali kecuali mereka orang yang tahajud. Sangat besar sekali pengambilan dari kita. Gak bisa istiqomah itu orang benar. Kalau orang setengah-setengah gak bisa istiqomah. Itu benar-benar kita lihatin. Kalau udah terbiasa, jam biologis kita itu udah menyesuaikan, dan betapa nikmatnya hidup ini. Enteng, ringan, ya. Orang yang beriman itu diantara kehebatannya adalah orang tuh gak tahu dia punya uang atau enggak. Dia sakit tuh saya pernah tahu. Salah satu kehebatan orang beriman, dia mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang menganggap dia orang kaya atau dia punya uang. Dia mampu menyembunyikan rasa sakitnya sehingga orang menyangka dia selalu sehat. Salah satu mutiara orang beriman. Kita nggak perlu dikit-dikit, aduh status kemana-mana, baru internet mati. Hah? Kemana-mana kompleknya. Gak enak hidup kayak gitu. Orang tuh kalau udah asik sama ibadahnya, sama Allah Ta'ala, ini gak penting lain, kurang penting. Hanya menyempurnakan atau mencukupi yang kurang aja. Sebaliknya kita sudah kalau udah sama Allah, itu yang lain itu hanya sebagai penghibur saja, bukan sesuatu yang berarti. Ulama-ulama terdahulu tentang ini, law alim, andai saja para raja-raja itu tahu apa yang kami rasakan setiap malam beribadah kepada Allah, la jadaluna, niscaya mereka akan mencabut kita saking pengennya kita. Pengen jadi raja, bupati. Bahwa ulama itu udah asik sama Allah SWT. Justru waktunya mereka udah sangat terbatas sekali. Mereka bagi waktunya sepersekian untuk ibadah, sepersekian untuk mencari nafkah, sepersekian untuk Allah SWT. Jangan sampai kita yang udah kurang, yang udah sedikit ini masih kurang juga. Waktu ibadahnya itu masih kayak belum iblis. Ya, jangan pernah putus asa. Selalu ibadah dekat sama Allah Ta'ala. Inilah fungsi kita ngaji. Kita tahu syarat sesuatu kayak gini, tapi kalau tidak menumbuhkan rasa
Yang nggak dimiliki ChatGPT adalah ketakwaan, iman, nggak punya ya. Nah, ini yang harus kita jaga betul-betul. Di penghujung dunia yang semakin tua ini, kuat-kuatin iman kita. Kuat-kuatin iman kita. Mungkin juga perang dunia ketiga mungkin sudah mau tercetus. Kita orang yang beriman nggak perlu takut. Kita punya Allah. Inna namudrakun, kata para teman-temannya Nabi Musa, kita ini udah selesai, kata belakang ada Firaun. Kalla, kata Musa, never, nggak mungkin. Inna ma'i Rabbi sayahdi. Sesungguhnya aku punya Tuhan yang pasti memberi petunjuk. Kok bisa punya ketakwaan kayak gitu, keimanan yang begitu mantap? Nyawa kita lagi mati, masih bisa bilang inna ma'i Rabbi sayahdi. Apalagi cuma hutang, apalagi cuma cicilan. Cuma kita ini udah punya kemantapan hati nggak bilang inna ma'i Rabbi. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Kita yang jauh, sholatnya lupa, udah sholat kita lupa. Nggak bisa, itu belum doang inna ma'i Rabbi, nggak bisa. Keadaan kita ini akan menentukan bagaimana cara Allah menolong kita. Nggak mungkin Allah biarin hambanya yang sujud, yang ikhlas ibadah, nggak mungkin cerita itu, nggak mungkin. Kita banyak lupanya, kita yang lain. Ada lagi, satu lagi kalau ada, Pak Dewan. Ya ini, andaikan dalam perjalanan sholat satu tempat, sajadahnya bau busuk, dan satu lagi air wudhunya dia ada bak, tapi tiap terbuka jumlah airnya banyak, tapi ada titik-titik dan keluar airnya coklat. Nah itu perlu mengulang lagi apa nggak sholat kita? Ya, satu yang kita harus bedakan antara kotor sama najis. Ya. Yang najis itu udah pasti kotor, tapi yang kotor belum tentu najis. Sampai kita memastikan di situ ada najis. Bau itu bisa jadi karena lembab atau karena air, jadi belum tentu dia najis. Satu. Yang kedua, bahwasanya air yang lebih dari 2 kula itu bisa digunakan untuk wudhu. Dia suci dan mensucikan. Apalagi airnya banyak. Memang kalau sudah air yang berubah, ya, sudah air yang berubah, saya tidak memandangnya pada sisi agama, tapi sisi kesehatan justru. Karena air yang seperti itu, apalagi bab terbuka, air yang kena sinar matahari langsung, dalam Islam juga makruh. Namanya musyammas, air yang sudah kena paparan sinar ultraviolet. Kadang-kadang itu bisa, alhamdulillah, mengakibatkan penyakit lepra dan sebagainya. Kalau airnya banyak, itu sah digunakan untuk alat bersuci, tidak perlu ulang. Keluar coklat. Iya, tidak yang lebih dari 2 bulan. Kecuali Bapak sudah melihat di situ ada bangke dan di situ sudah bau, boleh pakai. Sebaik-baiknya air digunakan untuk wudhu adalah air yang mengalir. Air yang mengalir itu lebih baik. Makanya di mana-mana kita dapati air mengalir. Kalau di kita kan masih di keran, kalau di kampung-kampung Pak, itu langsung dari gunung, tinggal buka, dikendi. Oh, saya pernah dapat kayak gini Mas itu, enak banget. Adem itu adem murni alami, beda dengan ademnya kulkas, itu beda. Dan itu subhanallah. Mungkin ini salah satu idaman kaum urban. Ini kalau masa tuanya itu di kampung, desa, sawah, punya 50 kontrakan di Jakarta itu dapat di kampung aja kita ya. Maksudnya, iya, Purwokerto, kampung-kampung yang masih asli di Magelang kalau nggak salah saya pernah nyasar itu ke atas ke gunung, Google Maps gitu, ke atas asli kalau di sana, masya Allah. Saya bilang, ini masa tua enak kayak di sini, ya nggak mikirin ini itu, tinggal ibadah, bukunya juga enak. Ada lagi lain mungkin, kalau kalian itu selesai ya.
sakit Allah luaskan, yang lagi sulit Allah mudahkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selaras kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta